Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah menyimak dan memirsa dengan judul tujuan dan cakupan suasana menyimak. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Anissa Fitri Ali dengan NIM 2488201006. Mata kuliah menyimak dan memirsa Universitas Darul Ma'arif dan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tahun akademik 2024-2025. Dosen pengampu Bapak Unes, MPD. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke materi. Yang pertama adalah tujuan menyimak. Tujuan menyimak ada 6. Yang pertama adalah memahami informasi dengan akurat. Yang dimaksud memahami informasi dengan akurat adalah menyimak yang efektif, memungkinkan seseorang tentu untuk menangkap informasi secara akurat dari berbagai sumber seperti ceramah, presentasi, berita, dan podcast. Memahami informasi dengan akurat ini sangat penting dalam konteks pendidikan, yang dimana siswa perlu memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru atau dosen. Memahami informasi sangatlah penting, karena dengan memahami informasi, kita dapat memahami semua pelajaran dan materi yang disampaikan. Dan yang kedua, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Menyimak adalah bagian integral dari komunikasi yang efektif. Dengan menyimak aktif, seseorang dapat memahami perspektif orang lain, pendapat orang lain, dan bahkan bisa menambahkan dari diri sendiri, dan merespon dengan tepat. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi juga sangat penting dalam konteks menyimak, agar kita belajar memahami pendapat orang lain. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis. Apa itu menyimak secara kritis? Menyimak secara kritis adalah melibatkan evaluasi terhadap informasi yang diterima. Mengembangkan kemampuan kritis ini, berpikir kritis ini, dapat membantu kemampuan seseorang untuk menganalisis, seperti mengembangkan pendapat untuk diajukan kepada pemateri, seperti pertanyaan-pertanyaan, atau yang tidak paham itu kita bisa berpikir secara kritis, selalu mengembangkan evaluasi dalam materi yang disampaikan. Dan adapun yang keempat, memperluas pengetahuan dan wawasan. Memperluas pengetahuan dan wawasan ini juga sangat penting dalam proses pembelajaran, di mana seseorang terus belajar dan mengembangkan diri. Yang kelima, meningkatkan kemampuan berbahasa. Menyimak yang baik membantu seseorang meningkatkan kemampuan berbahasa. Yang tadinya tidak bisa berbicara di depan, kita bisa dapat belajar dari konteks menyimak. Kita belajar dari seseorang yang ada di depan kita. Dan yang keenam, menikmati karya sastra dan seni. Menyimak yang baik menikmati karya sastra dan seni, seseorang
Dapat menyimak juga menikmati karya sastra dan seni dalam bentuk lisan, seperti pembacaan puisi, drama radio, dan musik. Dari puisi-puisi tersebut, kita dapat menganalisis apa isi dari puisi, isi dari drama, apa yang kita dapat di dalam puisi dan drama itu kita bisa menganalisis. Itulah pentingnya kita dalam menyimak. Dan di sini ada jenis suasana menyimak. Jenis suasana menyimak yang pertama adalah menyimak intensif. Menyimak intensif adalah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh konsentrasi untuk menangkap makna dan informasi yang didengar. Tujuannya adalah pengalaman mendalam. Dan yang kedua, ada menyimak ekstensif. Apa itu menyimak ekstensif? Menyimak ekstensif adalah kegiatan menyimak yang dilakukan secara luas dan tanpa tekanan. Tujuannya adalah pemahaman garis besar. Yang dimaksud pemahaman garis besar adalah kita dapat memahami secara pendapat kita sendiri tanpa ada tekanan dari orang lain. Itulah menyimak ekstensif. Dan yang ketiga ada menyimak kritis. Jenis menyimak kritis yang dilakukan dengan tujuan untuk mengevakuasi kebenaran, kevalidan, dan relevansi informasi yang disampaikan. Tujuannya adalah menilai kebenaran. Dan yang keempat adalah menyimak apresiatif. Jenis menyimak yang dilakukan untuk menikmati, menghargai, dan mengapresiasi materi atau informasi yang disampaikan. Tujuan dari menyimak apresiatif adalah fokus, karena menyimak apresiatif itu kita bisa mengapresiasi materi yang ada di depan. Kita mendengarkan dengan seksama, dengan baik. Itu menyimak apresiatif. Dan yang kelima ada menyimak interrogatif. Menyimak interrogatif, menyimak yang dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut atau klarifikasi melalui pertanyaan-pertanyaan. Nah, tujuannya adalah di dalam sebuah berita, pasti tidak semuanya itu benar. Nah, di sini menyimak interrogatif, kita dapat mengajukan pertanyaan dan menganalisis sebuah kebenaran. Dari mana datangnya berita, asal-usulnya berita, kejadiannya di mana. Nah, itulah interrogatif. Dan yang terakhir ada menyimak selektif. Menyimak selektif adalah lebih fokus pada informasi yang tertentu. Menyimak selektif, dia bisa menyeleksi mana berita yang penting, mana berita yang hoax. Nah, tujuannya adalah memusatkan perhatian. Dalam menyimak juga, seseorang itu mempunyai pendapat yang berbeda-beda, mempunyai kesukaan yang berbeda, maka dia akan lebih menyimak ke berita yang tertentu. Itulah yang dinamakan menyimak selektif. Dan di sini ada saran menyimak. Menurut para ahli, Henry Guntur Tarigan dalam bukunya Menyimak sebagai suatu keterampilan berbahasa, Tarigan membagi menyimak menjadi dua jenis utama, yaitu menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Menyimak ekstensif adalah jenis menyimak yang dilakukan secara santai dan tidak terlalu fokus, seperti mendengarkan musik atau percakapan sehari-hari. Menyimak intensif adalah jenis menyimak yang membutuhkan konsentrasi tinggi dan perhatian penuh, seperti menyimak ceramah atau presentasi ilmiah. Menurut ahli dari Mulyati, tahun 2017 halaman 2 2020 tahun 2017 halaman 2 mengatakan jenis atau ragam menyimak ada 3, yaitu menyimak komprehensif, menyimak kritis,
dan menyimak apresiatif. Dan menurut Sutari, pada tahun 1998, halaman 47, menjabarkan jenis-jenis menyimak dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, extensive listening, dan yang kedua, menyimak kreatif, creative listening. Adapun langkah-langkah meningkatkan keterampilan menyimak, yang pertama, fokus dan konsentrasi, dan yang kedua, aktif menyimak, ketiga, latihan dan pengembangan, dan yang keempat, sikap positif. Seperti bersikap terbuka, hindari prasangka yang membuat mengganggu dalam menyimak, dan yang ketiga adalah menyimak dengan efektif membutuhkan kesabaran dan latihan. Kesimpulan dari semua materi yang saya sampaikan adalah menyimak adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan ditingkatkan dengan latihan dan kesadaran. Dengan mengembangkan keterampilan menyimak yang baik, kita dapat meningkatkan kualitas komunikasi kita dan membangun hubungan yang lebih bermakna. Demikian presentasi saya pada hari ini. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.